Saat ini sudah 100 orang dokter meninggal karena infeksi COVID-19 di Indonesia. Bukan main perjuangannya pertama kali jatuh bangunnya membangun rumah sakit Muis itu. Ya Allah, Ari. Bisa dibayangkan sekarang saja kita sudah mulai kewalahan. Duka dokter, duka Indonesia, itulah tema Rosi malam hari ini. Genap 6 bulan kita hadapi masa pandemi. Sudah lebih dari 100 dokter dan 66 perawat meninggal dunia karena terpapar virus corona. Di antara mereka ada sejumlah dokter spesialis yang sudah bertahun-tahun mengabdi dengan usia yang tak lagi muda. Tapi ada juga kalangan dokter muda yang meninggal karena virus mematikan ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka bisa terpapar corona? Apa yang terjadi? Saya bersama Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Dan melalui Zoom ada Dr. Debrina Dewi yang saat ini bertugas sebagai dokter relawan COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Saya mulai dulu ke Dr. Dewi. Dr. Debi. Dok, apa yang terjadi? Mengapa dokter yang begitu paham pada protokol kesehatan bisa terpapar virus corona? Saya rasa ini memang virusnya tidak kelihatan. Jadi sebagaimana bagusnya kita berusaha untuk memproteksi diri kita sendiri, celah itu selalu ada dan sebagai manusia ada selalu gerakan-gerakan involunter yang kita nggak sadarin yang mungkin menjadi paparan untuk resiko kita sendiri. Juga perlu diingat, paparan kita terhadap virus ini jauh lebih banyak daripada yang lainnya mungkin kan. Ya. Contohnya kalau kami yang di zona merah, kami akan memang memasuki tempat yang kita sudah tahu semuanya sudah positif coronavirus gitu. Jadi sama sekali nggak boleh kasih celah untuk terjadinya paparan itu ke diri kami, karena sekali ada lubang dikit saja itu sudah pasti kena. Karena rentan sekali ya posisinya ya. Kenapa saya tadi tanyakan itu? Karena saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Terawan mengatakan ketidakdisiplinan penerapan protokol kesehatan menjadi penyebab meningkatnya COVID-19 di antara tenaga kesehatan. Kira-kira kutipannya seperti ini. Mengenai meningkatnya kasus dan tenaga medis yang kena, kalau sama-sama pakai masker sudah turun mendekati 1,5%. Begitu juga jarak jadi 0 kemungkinan untuk kena. Jadi kenapa masih kena? Ya pasti karena tidak disiplin. Disitulah celahnya. Dr. Debbie bisa kasih pandangan soal ini? Mungkin saya nggak bisa bicara untuk semua dokter di Indonesia gitu ya. Karena kan saya nggak tahu juga semua dokter di Indonesia bagaimana kedisiplinannya. Tapi saya rasa kalau ini sudah taruhannya nyawa, tidak mungkin kami tidak disiplin untuk pakai masker, untuk pakai APD. Kalau sudah disediakan, kalau memang sudah ada barangnya, tidak mungkin kami tidak pakai. Ya. Nomor satu itu. Untuk kalau barangnya kurang pun kami pasti akan minta. Karena kami tahu ini taruhannya nyawa, dan bukan cuma nyawa kami, tapi nyawa keluarga kami, nyawa teman-teman kami semua. Untuk kelas dokter dan tenaga kesehatan, nggak perlu diajarin untuk menggunakan APD ya. Masalahnya APD itu ada apa enggak? Betul. Ya, karena kita lihat juga ketika awal pandemi ada di rumah sakit daerah demi melindungi dirinya, dokter dan tenaga medis itu rela menggunakan jas hujan melindungi dirinya. Apapun itu supaya kita aman. Ya, sebagai Ketua Umum IDI begitu, Dr. Daeng, pas nggak ketika memang dokter ini atau tenaga medis ditengarai meninggal karena nggak disiplin pada protokol kesehatan? Ya, ini yang perlu dikaji ya. Karena perlu kan dikaji. karena kan tidak bisa kita istilahnya menduga-duga gitu. Yang pasti peristiwa terjadinya infeksi itu beragam gitu. Kami kemarin awal-awal menengarai karena memang pemakaian APD yang tidak terstandar dan serba kekurangan.
Tapi bukan hanya APD jadi faktor. Ya. Beberapa faktor yang lain, misalnya bebannya terlalu tinggi, kecapean, ya, sehingga itu dua hal yang akan terjadi. Oke, kalau dibilang karena tidak disiplin itu bagaimana menerima penilaian ini? Saya rasa laporan dari kawan-kawan di lapangan, betul kata Dokter Debbie bahwa dokter ini sangat paham risikonya. Jangan ajarin ikan berenang. Bukan begitu, karena sangat paham risikonya, itu taruhannya ke nyawa, rasanya kecil kemungkinan kemudian dokter mengabaikan. Jadi dokter apapun yang dihadapi, ya, sampai di awal-awal itu tidak tersedia APD. Jadi kalaupun dianggap tidak memiliki protokol kesehatan karena tidak pakai masker, lebih pada nggak ada atau APD-nya itu nggak lengkap memang yang terdistribusikan, bisa nggak dikatakan itu? Kami tahu pemerintah melalui Satgas ya sudah berusaha semaksimal mungkin menyediakan, tapi di beberapa kawan-kawan yang lapor ke kami, misalnya kawan-kawan PPDS misalnya di lapangan itu masih adalah kendala dan kekurangan. Ya, saya mau ke Dokter Debbie yang Anda juga sekarang Anda lagi dinas di mana, Dokter Debbie? Saya di RSCP Simpruk. Oh, lagi di Simpruk. Oke. Dokter Debbie, sudah lebih dari 100 dokter meninggal dunia. Sebagai rekan sejawat, bagaimana Anda menerima realita ini? Susah banget, Mbak. Saya nggak percaya bisa terjadinya sampai separah ini. Dan yang mungkin yang lebih saya nggak percaya adalah saya terpukul banget dengan hal ini gitu ya. Dulu saya sempat berpikir sebagai dokter, nanti di masa karir saya sebagai dokter itu, saya akan merasa paling terpuruk ketika saya nggak bisa nyelamatin nyawa orang gitu kan. Tapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada itu gitu. Sekarang kita lihat teman-teman saya kanan kiri yang satu garis dengan saya mulai berjatuhan gitu loh. Itu buat saya sekarang jauh lebih mengerikan daripada yang saya pikirkan sebelum jadi dokter gitu. Kami semua nggak siap untuk ini, untuk pengalaman ini semua. Jauh lebih mengerikan dan nggak siap dengan situasi ini. Anda bisa dibilang kewalahan nggak? Para dokter ini kewalahan? Lebih dari itu sekarang. Nggak cuma karena kita kewalahannya bukan cuma di fisik aja, Mbak. Masalah fisik ya sudah gitu kan. Cuman mental kita, Mbak, ini bukan main. Kita capek banget gitu. Kita capek banget dalam lebih ke dalam mentalnya gitu kan. Ketakutan, kecemasan, sudah mulai hilang harapan gitu ya. Lihat kanan kiri semua berkejatuhan, lihat kanan kiri semua mengeluh keluarga gimana, nggak pernah nengok keluarga lagi, nggak pernah pulang lagi. Masih nggak tahu ini sampai kapan berakhir gitu kan. Humility dari orang-orang, nganggapnya kita nggak profesional, anggapnya kita gagal. Padahal kita sudah berupaya semampu kita gitu kan. Kita nggak edukasi masyarakat karena sudah nggak ada energi lagi, kita yang disalahin lagi gitu kan. Gak habis-habis gitu loh, kita semua yang, It's okay. Kita semua yang kena gitu loh untuk masalah yang menurut saya harusnya ini menjadi peranan semua orang gitu ya untuk chip in dalam menyelesaikan pandemik ini gitu. Apa yang bikin Anda dan para dokter lainnya itu sebenarnya secara psikologi itu sebenarnya menyerah? Saya tahu Anda tidak ingin menyerah, tapi apa yang membuat Anda seperti merasa capek banget dan rasanya kalau bisa menyerah, I just wanna give up? Enggak, kita nggak akan nyerah. Karena kita tahu ini sudah peran kita untuk lebih terlibat di lapangan untuk mengatasi pandemik ini. Jadi nggak ada kata-kata menyerah di kita. Cuman ini capek sekali karena itu tadi, karena ini bukan cuma fisik gitu. Fisik tinggal tidur aja sembuh gitu kan. Ini masalah mental yang udah nggak habis-habis dari 6 bulan. Dari awal pandemik ini sampai sekarang bukannya berkurang, tapi ya angkanya aja masih naik gitu kan, angkanya aja nggak ada landai-landainya sama sekali. Beban kita juga sama aja seperti ini gitu. Malah dengan sekarang menurunnya dukungan dari masyarakat, dari pemerintah dan lain-lain, ini ya jadi membuat beban kita di lapangan Apa dok? Apa yang menurut Anda setelah 6 bulan kita melalui ini, apa yang menurut Anda justru mengalami penurunan dari masyarakat? Apa yang Anda lihat masyarakat itu justru membuat para dokter ini makin kecil hati? Saya tahu ini sudah kayak waktu Indonesia bagian jenuh gitu kan, semua orang pengen keluar, semua orang pengen liburan. Dan
begitu juga di sektor ekonomi, bukan kan semua orang udah struggling, semua orang pengen buka bisnisnya. Saya tahu itu, dan saya tahu pandemi bukan masalah kesehatan saja. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dilonggarkan. Bioskop udah mulai buka, restoran udah mulai buka. Saya paham ada urgensi di situ, cuman itu harus dibarengi dengan edukasi yang kuat. Tanpa edukasi yang kuat, masyarakat berpikir ini virusnya bohongan gitu kan, virusnya cuma mainan atau sudah selesai. Padahal nggak sama sekali. Coba lihat lapangan, coba lihat kami gitu. Kami beneran bleeding sekarang gitu loh. Oke, Dokter Fakih, saya mau tanya. Tadi kan seperti sudah ada pemetaan belum sih para dokter? Kita kan nggak banyak tenaga dokter, apalagi ahli paru. Sedikit sebenarnya sangat terbatas jumlahnya. Padahal ini yang dibutuhkan memang ahli paru. Ada pemetaan nggak? Kenapa 100 dokter bisa meninggal? Itu apa yang membuat mereka terjadi? Saya termasuk yang tidak juga sepakat mengatakan atau menilai bahwa mereka tidak disiplin menggunakan APD. Makanya tadi saya bilang jangan ajari ikan berenang. Para dokter itu pasti tahu persis bagaimana menggunakan alat pelindung diri. Masalahnya ada atau enggak. Tapi apa dari IDI? Temuan apa dari IDI? Jadi begini Mbak Rosi, kami memang tidak melakukan kajian secara formal ya. Kenapa tapi tidak? Laporan, kami sebenarnya sudah melakukan membentuk tim audit ya. Tapi memang kami kesulitan mendapatkan data dari lapangan. Kenapa kesulitnya, kenapa dok? Saya tidak mengerti kawan-kawan di rumah sakit sulit memberikan data-data itu. Sehingga kami... Apa yang membuat mereka sulit? Rumah sakit itu apanya? Mereka nggak mau ngasih kan IDI melakukan audit supaya dapat pemetaan kan para dokter ini kenapa gitu. Betul ya. Jadi kami tidak tahu persis ya alasannya kenapa, tapi dilarang atau emang nggak mau? Lama sekali, dan dari 100 ini mungkin hanya tidak sampai 10 data yang kami dapatkan. Benar nggak kalau misalnya jam kerja atau manajemen kerja dokter itu melampaui batas? Laporan dari kawan-kawan seperti yang diutarakan Dr. Debbie itu memang banyak yang mengatakan seperti itu. Misalnya berapa jam dok? Beragam. Ada yang sampai malam karena banyak pasien ya. Kemudian, sampai malam, tapi kalau dari sore prakteknya kan masih wajar. Tapi kalau sampai malam, kalau dari pagi? Kebanyakan kalau hari biasa itu jaga malam juga, besoknya jaga lagi. Masih ada yang seperti itu. Jadi lebih ada yang sampai nginep di rumah sakit, masih seperti itu. Jadi lebih dari 24 jam? Saya tidak tahu persis ya, tapi sampai tidur di rumah sakit itu bayangan kami itu lama sekali mereka. Saya ke Dokter Debbie, apa pengalaman Anda? Apakah Anda juga harus melalui jam kerja yang di luar batas? Kami diterapkan, kami kan kerjanya shift, jadi kami ada shift kami 8 jam. Tapi pada kenyataannya, contoh saja kemarin, terakhir kali saya jaga malam kemarin itu, saya jaga sore. Jadi saya mulai shift jam 3 sore, harusnya saya selesai jam 11 malam. Tapi karena masih banyak sekali yang belum saya selesaikan, jadi saya sekitar jam 3 pagi baru selesai. Teman saya yang bersama saya, kita jaga waktu itu bertiga. Kita juga bertiga, teman saya yang 2 orang itu jam 4 pagi baru selesai. Wow. Besoknya saya jaga malam, saat saya jaga malam ada teman saya juga yang lagi minta tolong, itu jam 5 pagi. Karena beliau yang mulainya juga sama, jam 3 sore itu belum selesai sampai jam 5 pagi dan lagi cari bantuan dari teman-teman juga. Karena memang ketika cari bantuan nggak banyak juga yang bisa membantu. Jadi berapa jam tuh Anda kerja? Udah nggak ngitung lagi, Mbak. Sehari bisa dianggap 12 jam lebih dong? Ya kalau kayak misalkan teman saya yang jam 3 sore mulai sama saya sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi ya bisa saja berarti kan. Selama itu pakai hazmat? Oh enggak. Itu kita mengerjakan bagian-bagian yang administratif. Kalau yang pakai hazmat lebih kurang daripada itu. Lebih kurang maksudnya? Pakai hazmat itu tergantung tempatnya, tapi saya tahu dari beberapa tempat yang pakai hazmat bisa 8 jam lebih. Di tempat saya dikondisikan sebagaimana rupa supaya minimal, jadi sekitar 3-4 jam pakai hazmat. Oke, tapi itu harus kuat. Tapi Anda juga mendengar bisa sampai 8 jam pakai hazmat. Itu kan khusus di ruang isolasi ya, Dok? Ya, ruang isolasi. Kenapa, Dokter Debbie? Di tempat saya sebelumnya juga demikian, bisa 8 jam lebih. 8 jam lebih pakai hazmat, dan itu nggak boleh ganti kan? Atau ganti terus? Boleh, nggak bisa. Jadi Anda pernah punya pengalaman tuh pakai hazmat 8 jam?
Lebih, Mbak, ya. Pernah? Lebih dari itu sebenarnya. Oh ya? Ceritain dong, gimana tuh rasanya tuh? Panas, ya kan? Tapi panas pun ya udahlah gitu kan. Yang lebih nggak tahan sih nahan ke belakangnya sih sebenarnya sama nahan halusnya itu. Dan nggak bisa kemana-mana itu ya, harus di situ doang? Dan iya, sebenarnya bisa. Nggak ada yang memaksa kita untuk pakai hazmat terus selama 8 jam. Cuman kan sayang dan habis waktu lagi untuk bolak-balik copot dan pakai lagi kan. Jadi kita mendingan kita tahan aja biar langsung sekalian. Selama 8 jam lebih itu pakai hazmat, tapi kan jadi Anda harus ya udah standby gitu. Karena kerjanya juga dalam 8 jam itu belum tentu selesai, Mbak, gitu loh. Jadi kita mendingan pakai hazmat aja di dalam, kerjain semuanya supaya beres, baru kalau udah beres baru keluar, atau kalau udah jam keluar kita keluar gitu. Dan hazmatnya langsung dibuang gitu ya? Iya. Orang nggak pernah, kita melihat para dokter menggunakan hazmat, kita pikir itu ya biasa saja. Memang selalu dikatakan nggak gampang banget pakai hazmat itu berat sekali. Dan kalau sampai Anda katakan 8 jam lebih pakai hazmat, itu luar biasa pengalamannya, dan harus merawat pasien. Ya, itu yang paling susah sih menurut saya. Oke. Selain dirundung duka kematian, para dokter juga mengeluhkan soal minimnya perhatian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Salah satu buktinya rendahnya serapan anggaran COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Kami kembali sesaat lagi.